Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Agustina. Saya dari kelas 2C Parasitologi. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang sporozoa. Sebelum saya menjelaskan inti dari sporozoa, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang sejarah sporozoa. Jadi, pada awalnya makhluk hidup yang ada di bumi yang dikelompokkan oleh Aristoteles menjadi dua kingdom, yaitu kingdom Melantae yang artinya tumbuhan dan kingdom Animalis yang artinya hewan. Pada tahun 1886, seorang ahli Jerman, Ernest Haeckel I, memperkenalkan kingdom ketiga yang disebut sebagai Protista. Protista ini menempatkan organisme yang bukan hewan ataupun tumbuhan. Pengertian sporozoa. Jadi sporozoa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu spore, yang artinya biji, dan zoa yang artinya hewan. Jadi, sporozoa adalah protista uniseluler atau bersel satu yang pada salah satu tahapan dalam siklus hidupnya adalah sekelompok dapat membentuk sejenis spora. Nah, kan tadi udah sejarahnya. Sekarang lanjut ke ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri dari sporozoa? Jadi, ciri-ciri dari sporozoa yaitu tidak memiliki alat gerak. Tubuhnya berbentuk bulat panjang. Ukurannya tubuhnya hanya beberapa mikron, tetapi di dalam usus manusia atau hewan yang dapat mencapai 10 mm. Sporozoa tidak mempunyai flagel atau silia, sehingga pergerakannya dilakukan secara amoeboid. Proses reproduksi sporozoa terjadi melalui dua cara, yaitu produksi aseksual (zigoni) dan reproduksi seksual (zigami). Beberapa genus sporozoa yang merupakan penyebab penyakit pada manusia, misalnya Coccidia atau sporozoa usus, Plasmodium atau sporozoa darah, dan Ordo Toxoplasmida, Toxoplasma, Sarcoidosis, dan Pneumocystis. Lanjut ke morfologi dari sporozoa. Jadi, morfologi dari sporozoa itu ada yang pertama, yaitu folikel, meliputi membran yang melindungi plasmodium seperti kulit. Yang kedua, ada mitokondria seperti pabrik energi sel yang menghasilkan energi. Dan yang terakhir ada nukleus, yaitu mengatur aktivitas sel. Struktur anatomi. Sistem pencernaan, sporozoa mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat makanan dari tubuh inangnya. Sistem respirasi dan sistem ekresi. Respirasi dan ekresi sporozoa dilakukan dengan cara difusi. Cara seksual atau vegetatif yang dibagi lagi menjadi skizogoni, yaitu pembelahan diri berlangsung dalam tubuh inang tetap. Dan yang kedua, sporogoni, yaitu membentuk spora yang berlangsung dalam tubuh inang perantara caranya melalui peleburan yang terjadi pada tubuh nyamuk. Yang ketiga, ada secara seksual atau generatif, disebut gomogoni atau gametogenesis, yang berupa pembentukan dan peleburan sel-sel gamet atau gamet jantan dan gamet betina yang terjadi dalam tubuh inang perantara atau nyamuk. Siklus hidup dari sporozoa. Siklus hidup dari sporozoa yaitu apabila nyamuk Anopheles betina yang mengandung bibit malaria yaitu Plasmodium bentuk sporozoid menghisap darah manusia, maka bersama air ludah nyamuk masuklah sporozoid ke dalam peredaran darah manusia yang bersangkutan. Sporozoa non-patogen. Jadi, di sporozoa non-patogen ini, Toxoplasma gondii merupakan spesies sporozoa yaitu penyebab penyakit toxoplasmosis yang menyebabkan meningitis, hepatitis, dan infeksi janin. Plasmodium vivax merupakan penyebab penyakit malaria tertiana. Masa sporulasi atau masa pembentukan spora setiap 2 kali 24 jam. Plasmodium oval merupakan penyebab penyakit limpa. Masa sporulasinya setiap 48 jam. Nah, itu tadi sedikit yang saya ketahui tentang sporozoa. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.